Badai panas seolah tak pernah surut merebak ketegangan antara mantan suami istri Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa. Bagaimana tidak menghadapi sidang harta gono gini mereka yang akan kembali digelar pada hari Rabu siang nanti. Sandy dan pengacaranya sudah mengambil kuda-kuda strategi baru yang mengejutkan. Pasalnya, pihak Sandy bakal mengajukan surat sita jaminan atas rumah yang kini tengah diperebutkan Sandy dan Tessa dan menjulangkan tanya, ada apa dengan Sandy mengajukan surat sita jaminan? Mungkinkah Sandy ingin melakukan sita menghadapi sikap Tessa yang alot ingin mempertahankan rumah mereka untuk kedua anaknya? Jawaban pihak Sandy pun mengejutkan. Hari Rabu besok itu agendanya pembuktian, Mbak. Kalau untuk masalah jual atau tidak itu kita serahkan nanti sama pengadilan ya. Kemarin dalam gugatan kita minta sertakan sita jaminan, di mana nanti apabila sita jaminan itu dipenuhi, ya objek itu akan dilelang pasti. Apa yang menjadi haknya Sandy akan diberikan haknya Sandy, apa yang menjadi haknya Tessa akan diberikan kepada Tessa. Jadi sita jaminan itu pengadilan menyita objek tersebut, statusnya bukan milik Tessa, bukan milik Sandy. Kemudian objek tersebut akan disita dan dilelang. Pada saat perceraian itu kan memang apa yang menjadi haknya Sandy itu juga rencana memang mau dihibahkan ya kepada anak. Tapi cara menghibahkan itu harus melalui mekanisme yang benar dong. Ya, tidak bisa serta-merta keinginan satu pihak memaksakan kepada pihak lain untuk menghibahkan haknya kepada seseorang. Sepemikiran saya dari pihak Sandy waktu itu sudah pernah bilang bahwa rumah ini bakal dihibahkan kepada anak-anak gitu ya, dengan syarat kewajiban dia setiap bulan yang 5 juta itu tidak ditarik lagi. Saya menghidupi anak-anak benar-benar dari saya bekerja, bukan dari siapa-siapa. Dan sekarang dia menggugat lagi harta gono gini, itulah yang bikin saya bingung. Sikap Sandy Tumiwa yang kekeh bahkan ingin mengajukan surat sita jaminan di tengah seteru gono gini dengan Tessa Kaunang pun sontak mengulik kondisi Sandy yang kini terpuruk di penjara di LP Cipinang, sehingga konon tak bisa menjalankan tugasnya sebagai suami dan ayah yang baik. Benarkah karena kondisi ekonominya tengah goyang dan tak bisa menafkahi Diana Limbong sang istri baru, Sandy jadi bersikukuh membagi harta gono gini dengan cara menjual rumah yang kini ditinggali oleh kedua anaknya sendiri? Uniknya, jawaban pihak Sandy justru 180 derajat berbeda. Pasalnya, selain konon mendapatkan sumbangan nafkah dari Diana Limbong sang istri, Sandy kekeh memperkarakan harta gono gininya bersama Tessa karena tak ingin jika hartanya bercampur dengan harta suami baru Tessa. Yang dikhawatirkan Sandy adalah adanya percampuran harta. Apabila nanti Tessa menikah lagi, no comment ya, kalau masalah itu saya no comment. Yang jelas saya bilang sama Mas Sandy, urusan itu urusan masa lalumu, aku nggak mau tahu, silakan selesaikan. Kalau ngomongin gono gini ya itu silakan, karena apa, saya juga itu hak kamu, karena saya juga masih bisa mencari nafkah sendiri lah. Saya biasa saya biasa cari nafkah sendiri gitu kan untuk anak-anak. Nah sekarang ada Mas Sandy begini, sangat wajar kalau saya membantu Mas Sandy, itu sangat wajar. Karena apa? Jangankan suami, orang lain aja kalau memang butuh bantuan saya pasti saya bantu selama saya mampu. Jauh dari gonjang-ganjing, sinetron Mermaid in Love pekan ini justru kian mendulang heboh karena kian lekat ditaburi virus-virus cinta, terutama cerita cinta Ariel yang diperankan Amanda Manopo dan Angga Aldi yang tidak hanya kian menyedot fans untuk datang langsung ke lokasi syuting, tapi juga kian mengundang babak baru yang menantang. Salah satunya kehadiran tokoh baru Octopus yang antagonis gara-gara cerita cinta Ariel dan Eric. Tapi tak banyak yang tahu di balik aura cinta Amanda dan Angga yang kian mesra mendulang ujian cinta di layar kaca, di dunia nyata justru mengejutkan. Amanda yang selama ini kerap dekat dengan Angga kini mulai tegas menarik garis batas bahwa mereka hanya berstatus teman belaka. Mainin antagonis yang dual karakter, yang bener-bener pada saat dia jahat, dia bener-bener jahat. Tapi pada saat dia blend in sama murid-murid yang lain itu dia biasa aja. Kan rada-rada psikopat juga tuh. Nah itu peran yang aku tungguin sebenarnya. Jadi seneng banget peranin Robby di Mermaid in Love. Baik, dia tuh jahat tapi sok baik gitu. Jadi gimana ya, dia tuh kayak pengen ngancurin hubungan Eric sama Ariel. Karena katanya kalau misalkan
Katanya Ariel itu nggak bakalan bisa dihancurin karena Ariel itu terlindungi sama 3 mantra cintanya Eric. Princess Mermaid itu jadi kayak ada janji di mana kalau misalnya Princess Mermaid yang hidupnya di dunia itu wajar kayak punya cinta sejatinya dia, terus dia balik lagi ke laut, terus habis itu ada orang yang terima dia apa adanya. Nanti dunia orang-orang jahat di laut itu bakal hangus semuanya. Mungkin banyak yang bilang saya dekat sama Angga, sebenarnya enggak. Emang karena sinetron kita ini dan sessionnya bareng sama dia dan saya emang profesional syutingnya, profesional dan orang-orang ngelihatnya di TV ataupun di sosial media mereka pikir saya sama Angga tuh beneran dalam arti kata pacaran. Pengakuan mengejutkan Amanda Manopo yang akhirnya resmi mengaku bahwa dirinya telah berpacaran dengan Esa Sigit. Uniknya justru Amanda sempat menyangkal tentang kedekatan istimewanya dengan Esa Sigit menjulangkan teka-teki baru. Ada apa dengan Amanda? Alih-alih bahagia menentukan tanggal mereka berpacaran, Amanda justru tidak mau menentukan tanggal jadian karena mempersiapkan mental jika putus dengan Esa Sigit. Bisa dibilang ya sekarang udah resmi gitu. Esa Sigit sih orangnya baik, orangnya dewasa. Kalau misalnya ada tanggal jadiannya atau ditembak gitu pasti ada dibilang itu putus, bukan udahan. Kalau misalkan saya misalkan nanti ke depannya kalau ada something atau masalah ketika sudah ya kita bilang aja jalanin masing-masing gitu.